Karena di tengah kesibukannya mereka masih menyempatkan diri untuk hadir ke sini. Makasih banget loh Kak Andri dan juga Prof Kakak ya. Sesuai dengan tema pada hari ini From FOMO to Smart Investing. Aku pengen tahu deh pendapat kalian tentang investor yang FOMO. Kalau Kak Andri ada nggak sih pengalaman tentang investor yang FOMO? Awal-awal saya investasi saham pasti FOMO dulu. Pasti, semua orang pasti pernah FOMO lah. Karena itu kan psikologis dasar manusia ya. Jadi pasti semua orang pernah FOMO. Nah pas FOMO itu rugi, akhirnya kan belajar, akhirnya nggak FOMO lagi. Oke, jadi FOMO di sini justru menjadi sesuatu yang positif juga ya? Jadi ya pelajaran lah, supaya nextnya kita jangan FOMO lagi gitu. Kalau misalnya ada saham naik, kita lihat dulu value-nya ini masih bisa naik lebih tinggi nggak? Market cap-nya masih wajar nggak? Kalau misalnya market cap-nya udah ketinggian, udah nggak wajar, kita jangan kejar. Kecuali kalau dia naik, tapi masih bisa upside lagi, mungkin baru kita kejar ya. Saya seperti itu sih. Kalau Prof Kakak gimana pendapatnya tentang investor FOMO? Jadi mungkin saya malah lihat point of view yang sedikit kontrarian ya. Menurut saya juga FOMO itu nggak ada masalahnya. Karena apa? Karena banyak orang juga yang melihat FOMO ini sebagai sesuatu yang negatif. Jadi FOMO itu juga core orang mengetahui suatu informasi. Kalau di awalnya nggak FOMO, dia pasti nggak mungkin bisa nyemplung ke dalam suatu instrumen. Yang paling penting itu adalah sebenarnya sizingnya seberapa. Orang boleh FOMO, tapi kalau FOMO semua harta hidupnya pasti bermasalah. Tapi kalau oke saya FOMO, saya siap kehilangan sekian. Itu nggak masalah. Jadi semua bukan tentang FOMO atau enggak ya, karena hal yang harus dipahami, 80% di market itu orang yang dapat duit itu adalah mereka yang trend following sebenarnya, bukan yang mencoba melawan arah market. Dan mayoritas orang yang FOMO itu juga sebenarnya banyak dapat cuannya juga. Karena biasanya yang teriak-teriak, oh saya FOMO terus rungkat itu karena sizingnya kurang tepat. Berarti untuk pertimbangan kita mau fokus langsung ke pasar saham deh misalnya Kak Andri. Kalau misalnya orang itu ternyata investornya FOMO, tapi dalam hal pertimbangannya tidak dipikirkan matang-matang, biasanya dampaknya akan seperti apa sih? Kalau dia belinya di pucuk banget, biasanya nyangkut. Biasa kan dia udah naik tinggi kan dia koreksi kan. Ya kalau dia belinya di pucuk ya nyangkut biasanya. Oke. Balik ke inilah apa fundamental. Kalau di saham kan balik ke fundamental. Kira-kira perusahaan ini tuh valuasi wajarnya berapa? Misalnya valuasi wajar dia 10T. Kalau kita kejar dia sahamnya udah naik 10T, ya pasti dia bakal koreksi gitu loh. Tapi kalau misalnya kita kejar nih valuasi wajarnya 10T. Tapi dia udah naik nih dari 1T ke 5T, ya mungkin masih boleh dikejar. Dari 5T ke 10T kan masih bisa naik 100%. Jadi tergantung di posisi mana gitu. Kalau saya di saham tuh lihatnya valuasi perusahaan. Mungkin kalau di kripto kan beda. Dia lebih high ya, trennya yang mana. Oke, jadi akhirnya kalau memang kita di saham, lebih baik kita juga fokus ke fundamentalnya, valuasinya begitu ya. Kalau di pasar kripto gimana sih bedanya? Di kripto juga ada matriks-matriks buat ngukur ya, apakah suatu project itu digunakan atau enggak ya. Dari revenue ada, dari fee ada, terus juga ada dari TVL ya, total value lock, seberapa banyak ya aset yang terkunci dalam protokol tersebut. Cuman memang yang dibilang sama Bro Andi tadi benar ya, jadi valuasinya di kripto itu relatif abu-abu. Karena banyak juga yang project beneran dipakai, tapi ketika dia nggak pick up hype sama momentum, itu dia nggak akan pernah bisa di value lebih ya. Kalau di saham kan memang kita enak ya, udah ada gurunya yang ilmunya udah ratusan tahun ya, kayak Warren Buffett kan selalu margin of safety. Kalau oh ini kemahalan by value ya kita jangan beli. Oh ini relatif lebih murah karena dia revenue-nya bagus nih. Cuman pasar belum apresiasi. Itu bisa diterapkan. Cuman kalau menerapkan kayak gitu di kripto itu relatif lebih sulit. Sangat abu-abu dan juga sangat tipis ya batasnya ini project beneran atau cuman sampah ya. Dalam artian itulah mengapa malah di kripto technical analysis itu lebih works. Karena ya kita tinggal lihat secara price action apakah psikologis market itu seperti apa. Apakah buyernya udah mulai overconfidence ataukah sellernya udah mulai capek yang nge-push harga turun. Di situ baru kita bisa step up dan juga make predictive bet, ya predictive guess tentang ini arah ini mau kemana. Karena batasnya tipis sekali, abu-abu kalau di kripto.
Jadi FOMO itu dari niatnya, tapi setelah itu kita bisa ke next levelnya untuk lebih bisa menganalisa dari masing-masing elemen investasi yang kita inginkan juga gitu kan. Tapi emang kalau ngomongin FOMO itu biasanya juga beberapa tuh karena influencer juga nih, kan kita lagi rame ya, influencer ekonomi. Tapi ya kita bukan bermaksud membanding-bandingkan lah, cuman kan maksudnya Kak Andri juga dulu punya influencernya juga gak sih, sosok yang akhirnya menginspirasi dan bikin Kak Andri tuh juga FOMO gitu, terjun ke pasar saham. Kira-kira kriteria influencer yang kayak gimana sih? Kalau dulu sih awal saya lihat Yang gak menjebak gitu ya? Warren Buffett sih awalnya ya. Oh. Karena dulu saya nyari-nyari sebenarnya awal banget itu saya kan bisnis ya. Saya bisnis udah gitu suatu hari saya ketemu papa saya, rata-rata temennya itu perusahaan-perusahaan IPO. Nah udah gitu dia bilang kalau mau kaya itu harus ngerti saham gitu. Karena dia dari saham itu lebih cepat hasilnya daripada bisnis. Nah ya jadinya saya nyemplung. Awal-awal nyemplung ya saya belajar dulu dari Warren Buffett ya. Belajar fundamental, basic fundamental, baru ke ilmu-ilmu yang lain lah. Oke, jadi ilmu corporate action, akuisisi ya itu baru ya ilmu level lainnya lah. Seperti itu. dan waktu itu pertimbangannya Warren Buffett kenapa? Apa yang bikin Karena dia terbukti Kandi idola? kaya aja di bidang, kan kita kalau mau nyemplung sesuatu kan kita harus lihat orang di bidang itu ada yang kaya nggak. Kalau ada yang kaya di bidang itu kita ikutin jejaknya sama persis, harusnya kan nggak jauh-jauh beda gitu loh kekayaannya. Wih, berarti Edward nggak salah ya, triliuner loh ini Kak Andri ya. Bisa ikutin stepnya aja awal-awal gitu. Awal-awal ngetes, awal-awal 10 juta, terus ternyata gitu untung. Dulu untung 300.000 saya udah seneng, itu 2018 lah untung 300.000. Sekarang saya kalau untung sehari miliaran aja biasa gitu. Wih di. Udah tepuk tangan dong buat Kak Andri. Tapi saya juga nggak pernah nyangka bisa di posisi, bisa seuntung sebesar ini, saya nggak pernah nyangka. Dulu goal saya itu punya 15 M itu dalam 10 tahun di bursa saham. Goalnya 10 tahun. Tapi ternyata cuma satu tahun itu dari 500 juta ke 15 M itu cuma 1,5 tahun. Oke, itulah jadi multi bagger ya. Iya, Kak Andri. cepat sekali. Keren. Kalau dari Kak Prof Kakak nih gimana? Apa ada yang perlu realistis atau tidak ya? Kok kalian ketawa? Saya tahu nih arahnya kemana. Ya, Jadi cuman, apa kriteria influencer yang jangan menjebak gitu? dalam artian saya juga mulainya sebenarnya dari pasar saham. Waktu SMA ya, saya ikut Olimpiade pasar modal dan harus live trading dulu. Ya, jadi memang exposure pertama itu malah sebenarnya di market saham. Dan sama, meskipun di kripto pun Warren Buffett juga selalu jadi sesuatu yang menarik perhatian. Karena tadi Bro Andri bilang karena kaya ya. Orang kan selalu flashy ya, lihat kekayaan dan orang juga terinspirasi dari sana juga. Jadi memang ya inspirasi ya Warren Buffett ya. Karena partnernya udah meninggal kan. Iya. Jadi ya menurut saya mending lihat ke sesuatu yang memang contohnya udah nyata sih.